Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Aku sekarang ada di rumah. Aku udah resign dari Retro. Apa? Kenapa, Mas? Kamu nggak ngebayang ya kalau aku keluar dari Retro? Farel mau kerja di Almos. Mami dengar dari siapa? Barusan Mami dengar sendiri. Farel itu terima telepon dari Aldo. Aldo sama Moza tahu kalau aku sama Fitri udah resign dari Retro. Dan mereka mengajak bergabung. Apa itu salah? Enggak kan? Rel, kamu tuh mau kemana sih? Kok kemana? Aku mau ngantor, Mi. Hari ini aku sama Fitri akan ngantor di Almos. Miss, jangan lupa ya nanti malam. Di rumah ada jamuan makan malam. Jadi kamu harus datang karena Om undang banyak relasi situ. Kamu kan jago ngelobi. Jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini. Iya Om, aku pasti datang kok. Dan Om tenang aja, aku nanti pasti akan berusaha untuk menjalin relasi sebanyak-banyaknya di sana. Oke. Fitri, kalau dibanding kamu, ya akulah yang pasti bakal mendapatkan tempat di hati keluarganya Farel. Karena aku bisa memberikan keuntungan buat Retro. Kita lihat aja, Fit. Apa yang bisa kamu perbuat sama Almos? Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sisa daku makin menjadi-jadi tuh, Fit. Kenapa nggak ada satupun yang curiga sama perutnya Miska? Atau emang cuman aku yang salah sangka? Bentar. Hai Miss. Oh ya Miss, gimana sih kabarnya anak dalam kandungan kami itu? Baik. Bilangin ya sama bayinya, gak usah khawatir, kita semua sayang banget sama dia. Dede bayi, cepat keluar ya. Kalau ada. Apaan sih? Kenapa sih, Miss? Galak banget. Gak usah panik gitu dong. Aku kan cuma pengen ngelus-ngelus perut kamu. Pengen ngerasain ada bayi nendang-nendang di perut kamu. Dan aku cuma pengen mastiin kok kalau celana anak kamu benar-benar ada dalam sana. Cewek ini benar-benar gak pengen aku hidup tenang ternyata. Aku gak suka perut aku dipegang-pegang. Kenapa, Miss? Malu ya? Atau jangan-jangan kamu bohong? Kamu itu sebenarnya gak hamil ya? Dia kasih tahu aku janji aku gak akan ngomong siapa-siapa. Kamu bisa gak sih ninggalin aku sendirian? Apa sih, Fit? Ini loh, Rel. Tadi aku bilang sama Ibu Miska,
Aku cuman pengen ngelus-ngelus perutnya aja kok, pengen ngerasain bayinya. Nggak boleh, malah galak banget. Bujukin dong, Rel. Rel, kamu bisa nggak bawa dia pergi dari sini? Bilangnya sama dia jangan macem-macem ya. Sayang, lagi pesta. Nanti aja kita kerjain dia, ya. Ayo dong, Rel. Aku kan pengen banget ngelus-ngelus perutnya yang buncit. Bujukin dia dong. Iya boleh. Ya udah kamu pergi dari sini. Oh, so sweet. Bye-bye, Sadako. Abel mau yang kue mana nih? Tante ambil dulu. Yang mana, Sayang? Yang ini? Nih. Oke, siapa yang undang mereka? Aku, Mi. Pi, kalau mau ribut, Papi sama Mami sendiri yang malu di pesta ini nanti. Jadi Kayla mohon ya, tahan emosi dulu. Kay, aku pulang aja. Aku nggak enak. Jangan dong, Di. Kamu juga kan temannya Kak Farel. Hadi, senang banget lo bisa datang ke sini, Dik. Nggak nyangka yang undang lo ke sini Kayla. Kalian ketemu di mana? Kok bisa akrab kayak gini? Kamu kenapa sih, Fit? Dari tadi interview semua orang. Tadi Miska, sekarang si Hadi. Ya aku penasaran aja, pengen tahu mereka itu kenapa sih bisa sampai deket kayak gini? Ya udah, saya jawab deh. Waktu itu saya ketemu sama Ibu Kayla nggak sengaja. Ibu Kayla hampir nabrak saya dengan mobilnya. Tanggal 1 bulan Juli. Sekitar jam 8-an ya. Atau jam 9. Tuh, kalau kamu coba mengorek keterangan dari seorang lawyer yang terkenal. Sorry ya, Di. Istri gue ini lagi hobi acting. Nggak apa-apa kok. Ada lagi yang mau ditanyain Ibu Fitri? Oh enggak, udah cukup. Silakan dilanjutkan sama Pak Farel. Dok, Kenapa, Dok? Bu Fitri, apa kabar? Baik. Gimana kondisi kehamilan saudara saya? Kan Ibu Miska. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia masih hamil. Kenapa, Dok? Bu Fitri, apa kabar? Baik. Gimana kondisi kehamilan saudara saya? Kehamilannya baik-baik aja kan? Maaf Bu Fitri. Sesuai kode etik kedokteran, saya tidak berhak memberitahu kondisi pasien tanpa seizin pasien yang bersangkutan. Tapi kehamilannya baik-baik aja kan? Kehamilannya nggak ada masalah kan? Sekali lagi saya tegaskan, Bu. Saya tidak berhak memberitahu jika pasien tidak berkenan. Miss, kamu mau kemana? Miss, kita semua kan di sini pengen tahu gimana sih kondisi kehamilan kamu.
Aku lagi nanya sama dokter Hardian baik-baik, kenapa kamu pergi? Iya ya dok, saya juga mau nanya nih, gimana kondisi calon cucu saya dok? Kehamilannya baik kan? Maaf Bu, lebih baik kita nikmati pesta ini aja. Terima kasih. Nggak dijawab tuh Mam. Ya salah juga kita sih. Nanyanya kayak gitu. Dalam acara seperti ini. Biarkan aja dia menikmati pestanya. Di, maafin orang tua aku tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Papa, papinya Tante Kayla serem ya. Papinya Tante serem. Enggak kok sayang. Papinya Tante Kayla itu sebenarnya orangnya baik banget. Mungkin dia tadi lagi capek aja, makanya kelihatannya kayak galak. Ya. Tapi orangnya baik kok sebenarnya. Malah ya, waktu Tante Kayla seusia Abel kayak gini deh. Tante Kayla selalu menyebut papinya Tante Kayla itu pahlawan. Karena dia selalu nenangin Tante Kayla kalau lagi nangis. Dan Tante Kayla menyebut papinya Tante Kayla itu my hero. My hero? My hero itu artinya pahlawanku. Itu apa mau Jasimi? Udah jelas-jelas Hadi itu berpihak sama Aldo. Dan mengalahkan hak asuh anaknya. Kok malah dia deket-deket sama Hadi? Nanti Mami tanya ya Pi. Tapi nggak sekarang. Nggak enak kan Pi di depan orang banyak. Miss, kamu jangan senang dulu ya. Aku yakin kok ada yang nggak beres sama kandungan kamu. Fit, mau kelemahan aku yang mana lagi yang mau kamu cari? Kalau nggak nemu, ya udah nggak usah sok dicari-cari deh. Katanya mau hidup tenang. Kok masih mau ngegangguin hidup aku juga? Kamu yang selama ini selalu mengusik kehidupan aku sama Farel. Kamu tuh nggak sadar ya? Miss, aku yakin sama perasaan aku. Oke, aku akuin sekarang ini kamu posisinya aman. Tapi sampai kapan kamu bisa menutup-nutupi semua kebusukan kamu? Miska, kebusukan itu sifatnya nggak abadi. Pasti akan terkuak kok, nggak tahan lama. Sekali kamu berbohong, seterusnya kamu pasti akan berbohong. Kebohongan apa sih maksud kamu? Jangan sok tahu kamu, Fit. Miss, aku udah tahu semuanya. Aku tuh nggak sebodoh seperti yang kamu kira. Tenang aja, Miss. Kamu nggak usah panik. Aku nggak akan bilang soal ini sama siapapun, termasuk suami aku sendiri. Aku cuma pengen tahu, setahan apa sih trik kamu untuk merebut suami aku? Dan sampai kapan kamu mampu membohongi semua orang di rumah ini? Aku ingatnya satu hal ya. Sebesar apapun usaha kamu untuk merebut suami aku yakin Farel nggak akan mungkin berpaling dari aku. Apalagi untuk perempuan pembohong kayak kamu. Diam kamu, Fit. Shh, apa-apaan kalian ini? Lagi acara penting, banyak relasi begini malah kalian berantem. Bikin malu aja. Oma, Fitri, Oma. Fitri kayaknya nggak suka aku hadir di pesta ini. Hak apa kamu melarang dia, Fit? Emangnya kamu ini siapa? Tuan rumah? Emangnya kamu yang ada di pesta ini? Fitri, tolong jaga nama baik keluarga ini. Jangan bikin malu kamu ya. Kalau kamu mau ribut, tidak di acara ini. Siapa yang mau cari ribut, Pi? Papi jangan hanya percaya omongan Miska, Pi. Buka mata hati Papi. Fit, ayo kita pergi. Sepertinya kita tidak diundang di acara ini. Kamu pasti bisa selesai. Ayo terus. Tekan. Ayo, tekan. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo Bu, terus Bu.
Sekali lagi kuat. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Ayo, tekan. Ya, push. Ini Pak, gagal sudah lahir. Anak kita udah lahir, saya. Anak kita udah lahir. Makasih saya. Anak kita udah lahir. Sayang, anak kita laki-laki, pasti ganteng kayak aku. Pak, ini putranya. Makasih ya, Sus. Anak kita sayang. Hah? Anak gue? Kenapa mukanya kayak si Bemo? Gue gak mau nih. Kenapa mukanya kayak si Bemo? Anak gue? Tidak. Gak mungkin. Gak mungkin anak gue kayak si Bemo. Enggak. Tidak. Pak, bangun, Pak, bangun. Anak gue mana? Bayi gue mana? Astagfirullahaladzim. Cuman mimpi. Pak, kamu mimpi apa sih? Kayaknya estetis banget. Apa mimpi serem, nak? Emangnya kamu mimpi hantu ya? Ini lebih serem daripada hantu, nak. Tadi papa mimpi. Papa tuh udah kawin sama Tante Salsabila. Terus Tante Salsa udah hamil. Terus mau melahirkan. Nah, pas melahirkan, masa anaknya mukanya mirip Om Bemo, nak? Nggak banget deh. Papa sebel sama Om Koko. Hati-hati loh, Pak. Hati-hati? Maksudnya apa, nak? Nanti kalau Tante Salsabila hamil, terus Papa masih mata-matain Om Koko, nanti mukanya anaknya Papa kayak Om Koko loh. Bener juga kamu, nak. Kita nggak boleh terlalu benci sama seseorang. Jadi ngeri deh. Makanya, Pak, Papa kan sekarang belum nikah. Terus Tante Salsabila belum hamil. Nah, Papa udah terus baikan sama Om Koko. Belajar, Pak. Retro awalnya dulu kan juga dari nol, Mi. Ini cuma masalah proses dan kerja keras. Kalau kamu sudah berani keluar dari Retro, kenapa nggak kamu sekalian keluar dari rumah ini? Lega ya, Mi? Semua relasi yang kita undang datang. Ide kamu bagus, Mai. Dengan acara ini, klien-klien dari Retro tahu gimana taste-nya Retro dalam bisnis. Kamu beruntung, Bram, punya istri Maya. Dia mendukung pekerjaan suami dan sekaligus memikirkan masa depan bisnis keluarga. Ini benar-benar tindakan yang nyata. Ya, tapi sayang aja ya, Pi. Ada yang merusak suasana pesta kita. Masa di tengah orang rame, pakai berantem segala. Kela, tunggu. Oke, Papi mau tanya. Dan kamu harus jawab dengan jujur. Soal Hadinoto, Pi? Ada hubungan apa sebenarnya kamu sama dia? Pi, aku juga kan berhak untuk bersosialisasi. Oke, siapa yang larang kamu untuk bersosialisasi? Tapi tidak dengan musuh keluarga. Pi, kenapa Papi gampang banget sih, Pi? Nganggap orang lain itu musuh. Diam kamu, Farel. Papi nggak nanya sama kamu. Pi, Mi, maaf ya. Kalau kedatangan Hadi menyinggung perasaan Papi dan juga Mami. Tapi kalau ditelaah lagi, emang dia itu salah apa sih, Pi? Mi? Ya, kalau waktu itu dia membela Aldo untuk mendapatkan hak asuh, itu kan emang bagian dari tugasnya.
Kela, terserah sama kamu. Tapi yang pasti, kami sekeluarga tidak suka kamu berhubungan sama dia. Oke, kamu tuh harus ingat ya. Dia itu sudah mempermalukan keluarga kita ini di persidangan, Kay. Bahkan dia menentang, melawan, serta mengambil hak asuh kamu atas Finza. Dan dia juga sudah melukai keluarga ini, Kay. Kamu harus catat itu. Oke, lakukan aja apa yang menurut kamu benar. Ikutin kata hati kamu. Karena itu yang paling benar, Ki. Aku kenal banget sama Adinoto, Ki. Dia orang yang baik, cerdas, tegas, dan peka. Rel, kamu tuh udah yakin apa mau kerja di perusahaan sekecil itu, Rel? Kecil tapi nyaman, Mi. Iya sih, tapi kan perusahaan itu masih ecek-ecek, Rel. Berkembangnya juga pasti lama. Mami yakin kok, suatu saat kamu pasti frustasi, Rel. Bayangin aja, selama ini kamu bekerja di perusahaan yang besar seperti Retro. Dan sekarang kamu bekerja di perusahaan yang kecil kayak gitu. Mi, kecil bukan berarti ecek-ecek, Mi. Berkembangnya lama bukan berarti nggak berkembang sama sekali. Retro awalnya dulu kan juga dari nol, Mi. Ini cuma masalah proses dan kerja keras. Kalau kamu sudah berani keluar dari Retro, kenapa nggak kamu sekalian keluar dari rumah ini? Aku gak masalah, Pi. Dari dulu aku sama Fitri udah berniat untuk tinggal sendiri, Pi. Kalau sampai detik ini aku bertahan di rumah ini karena permintaan Mami. Iya, Rel. Memang Mami yang minta. Tapi ingat ya, Rel. Kalau memang ada yang mau pergi dari rumah ini, jangan kamu. Fitri aja yang keluar dari rumah ini. Gak bisa, Mi. Aku sama Fitri itu satu paket, Mi. Kalau Mami ngusir Fitri, berarti Mami juga ngusir aku. Kalau Mami gak mau aku ada di rumah ini, Fitri juga ikut aku, Mi. Gak bisa, Rel. Kamu gak boleh pergi dari rumah ini, Rel. Kamu tahu gak sih? Kamu tuh ayah kandung anak yang dikandung sama Miska. Terus kalau kamu pergi dari rumah ini, siapa yang mau bertanggung jawab dengan anaknya Miska? Cukup. Anak ini memang gak bisa diatur, Mi. Dia maunya punya aturan sendiri, dan semua orang harus tunduk sama kemauannya. Lebih baik kita tunggu, Mi. Apa maunya dia? Aku nggak habis pikir. Kenapa hidup Papi jadi kacau kayak begini? Punya anak laki-laki kebanggaan, malah bantuin musuh. Dan sekarang punya anak bungsu, malah punya hubungan khusus sama musuh Papi. Pi, bukan hubungan khusus, Pi. Cuma teman biasa aja kok. Teman sama teman istimewa apa bedanya sih, Kay? Kalau orang tua udah nuduh anaknya sendiri kayak gini, yang lain tinggal ikutin. Menurut aku kayak sama Adinoto cocok, nikah aja.
Hadinoto itu jatuh cinta sama Kayla. Nah, tentu ya Hadinoto itu mau melakukan apa saja untuk Kayla. Nah, di situ ya Kayla bisa minta tolong sama Hadinoto untuk merebut kembali hak asuh Vinsa. Papi yang tenang ya, Pi ya. Mami nggak mau loh. Papi kambuh jantungnya lagi. Mi, memang sejak kedua anak itu berubah, rasanya jantung papi memang agak parah. Dan kenapa mereka berdua selalu ngajak ribut sih? Iya, Mami pikir sih ini pasti ulahnya Fitri, Pi. Ya udah nggak apa-apa ya, Pi ya. Nanti pokoknya Mami bisa lebih tegas lagi sama dia. Yang penting sekarang ini Mami nggak mau Papi mikirin. Biar Papi jangan sakit, ya Pi? Mi, hari ini terus terang Papi agak stres. Karena nanti ada tender baru dan Almus ikutan. Papi khawatir, Mi. Dulu sih Papi nggak khawatir kayak gini karena Papi tahu kapasitas mereka. Tapi sekarang ada Farel di belakang mereka. Papi takut kalau tender itu jatuh ke tangan mereka. Lalu Farel dan Fitri akan makin menginjak-injak harga diri kita. Iya, Mami ngerti kok, Pi. Tapi waktu itu kan Papi pernah bilang, kalau sekarang Miska dan Bram itu potensial kan, Pi? Ya, mudah-mudahan. Saya berangkat dulu ya. Doain semoga Retro menang. Pasti, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi, Kayla pergi dulu ya. Kay, kamu itu mau ke kantor atau kamu mau ketemu pengacara itu? Mi, aku mau kerja, Mi. Udahlah, aku nggak mau ribut sama Mami pagi-pagi gini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu khawatir ya atas hubungan Hadinoto sama Kayla? Ya iyalah, Mam. Lia itu sama Utama ya shock aja lihat kedekatan mereka semalam, Mam. Ternyata ya bukan Farel sama Fitri aja yang berdiri di pihak lawan. Kayla juga. Udah tahu waktu itu Hadinoto itu merampas haknya dia. Sekarang dia malah deket-deket sama pengacara itu. Maunya apa tuh? Tunggu. Mama malah berpikir sebaliknya. Maksud Mama? Biar aja mereka berhubungan ya. Kayla dengan Hadinoto ya. Kalau lama-lama mereka makin dekat ya. Terus Hadinoto itu jatuh cinta sama Kayla. Nah, tentu ya Hadinoto itu mau melakukan apa saja untuk Kayla. Nah, di situ ya Kayla bisa minta tolong sama Hadinoto untuk merebut kembali hak asuh Vinsa. Masa dia nggak mau nolong sih? Iya ya, Mam. Mama bener juga. Kok Lia nggak kepikiran ya? Makanya jangan emosi dulu, berpikirlah yang jernih ya. Semua masalah bisa teratasi kok. Iya, tapi Mama juga jangan lupa loh, Mam. Hadinoto itu deket banget sama Aldo. Masa sih dia mau melawan Aldo, Mam? Ya, kenapa kau tuh pesimis begitu sih? Lihat aja dulu, orang ya kalau udah jatuh cinta ya, apapun bisa dilakukannya. Masa iya dia mau membela Aldo cuma teman biasa? Tentu dia tuh akan mengistimewakan Kayla karena teman spesial, gitu dong. Ya udah kalau gitu, kita lihat ntar aja ya, Mam ya. Ayo, Mam. Mas, kenapa Mas? Kok senyum-senyum kayak begitu? Iya, setelah saya pikir-pikir nggak ada untungnya juga ya bunuh diri. Hanya orang bodoh saja yang mau membunuh dirinya sendiri. Baru tahu loh. Wah, bagus dong kok.
Kalau akhirnya kamu sadar, berarti kamu nggak masuk golongan manusia bodoh. Kok, kamu tahu nggak? Bunuh diri itu dosa. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Kok, waduh, kalau melihat kamu nih anak Wonogiri, ganteng, muda, banyak wanita yang suka sama kamu kok. Jangan putus asa dong. Masih banyak mau sama dia. Kayak sok kegantengan aja. Pa, inget dong Pa, mimpi semalam. Bemo, mau makan apa? Teacher ambilin ya. Teacher, nggak usah, saya bisa ngambil sendiri kok. Tenang aja, kayak sama siapa aja. Mau apa? Mau ayam? Ambil ayam ya. Ambil ayam dada. Telai ya, telai. Telai. Topin ya. Enak. Agi. Mamam Agi. Enak. Nyak. Mimi. Nah, gitu dong Pa, nambah amal. Amal. Kalau bukan ketakut ketulah sih, gue juga ogah. Atau mungkin bapak dari bayi itu bisa memberikan surat pernyataan. Saya bisa memberikan keterangan, Bu. Baik dok, nanti saya akan bawa surat pernyataan itu. Dok, tolong jelaskan sama saya. Sebenarnya apa yang terjadi sama kandungan Ibu Miska? Saya tahu tentang kebohongannya dia selama ini. Jadi dokter bertanggung jawab untuk mengungkap yang sebenarnya. Maaf Bu Fitri, saya punya kode etik. Jadi saya tidak bisa memberikan keterangan kondisi pasien, kecuali atas permintaan dari pasien yang bersangkutan. Apalagi yang sifatnya pribadi dan rahasia. Atau mungkin bapak dari bayi itu bisa memberikan surat pernyataan. Saya bisa memberikan keterangan, Bu. Baik dok, nanti saya akan bawa surat pernyataan itu dari ayah calon bayi tersebut. Makasih banyak dok, permisi. Mas, ini bagus gak? Bagus banget malah. Kalau aku pakai jas yang ini, keren nggak? Bagus ya? Aduh, yang ini gak bagus mas. Biar aku pilihin ya. Nah, ini baru bagus. Ini bagus, bukan bagusan yang itu. Aduh, selera mas gimana sih? Jangan kayak gitu dong mas. Pernikahan ini sekali untuk seumur hidup kita. Jadi semuanya tuh harus tampil bagus. Ya udah deh, aku nurut aja. Mas, soal souvenir sama undangan gimana? Tapi tenang aja mas, semuanya udah aku beresin. Gedung sama catering juga udah aku pesen. Jadinya semuanya udah tinggal beres. Kamu ngurusin semuanya? Iya. Dari dulu aku terbiasa untuk hidup mandiri. Jadi semuanya aku kerjakan sendiri. Hebat ya. Wanita yang mandiri. Jadi makin cinta deh sama kamu. Rel, sekarang kamu tutup mata. Surat apa itu, Fit? Ini rahasia, Rel. Kamu nggak boleh tahu dulu. Tapi aku janji, ini sama sekali nggak bahaya kok buat kamu. Mana mungkin sih seorang istri mau menjerumuskan suaminya, ya? Aduh, nggak boleh. Aku harus baca dulu surat itu.
Rel, kamu gak boleh baca dulu. Ini kabar baik kok buat kamu. Please, tanda tangan ya. Percaya deh sama aku. Oke, deh, terserah kamu deh ya. Mana pulpennya? Parahin ya. Gimana nih? Oke, Rel, kita meeting sebentar ya. Al, gue masih ingat banget waktu awal Letro berdiri dulu. Gimana kita bisa mendapatkan klien dan memenangkan tender. Kita sangat memperhatikan klien. Bukan kita lebih memperhatikan untuk mendapatkan kontrak sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Karena hasilnya pasti ya nggak akan maksimal lah. Sorry Al ya, bukannya gue mau menggurui, tapi setiap klien itu pengen perlakuan yang spesial kan. Makanya apapun konsepnya itu, kalau bisa konsep desainnya itu yang custom made, bukan yang pasaran. Ya, untuk itu diperlukan personal approach. Ya, biar mereka tahu kalian kita. Kita harus sabar, Al. Emang gak salah lo gabung di sini, Rel. Gue bisa ngambil ilmu dari lo. Gue sependapat sama lo. Thanks ya, Rel. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, yaitu strategi marketing, Al. Karena dengan sendirinya, klien itu akan merekomendasikan Almos ke perusahaan lain, Al. Gila ya, Rel. Ini yang sempat gue sama Moza lupa dalam mendirikan perusahaan. Rel, aku tuh respect banget loh sama kamu. Bukan cuma sebagai seorang sahabat, tapi sebagai seorang profesional yang cukup senior, yang berkecimpung di bidang advertising. Aku juga banyak belajar dari papiku, Mos. Ya udahlah, yuk. Mendingan kita siap-siap untuk presentasi ke PT Surya Pracipta. Sukses ya, Al, Rel. Aku yakin bakal sukses. Karena aku udah membuat konsep yang sangat reasonable untuk proyek ini. Al, gue tahu banget nih perusahaan. Karena gue pernah tanganin perusahaan ini waktu di Retro. Mereka itu selalu ingin mendapatkan output dengan low budget, tanpa kompromi soal kualitas, Al. Ya udahlah ya. Yuk, berangkat ya. Begini, Bu. Jadi sebenarnya Ibu Miska itu mengalami hamil mola. Apa yang biasa disebut orang awam, hamil anggur. Fit, mereka kemana ya? Kok belum datang? Presentasinya kok lama banget. Kira-kira mereka menang nggak ya? Aku jadi penasaran deh. Aku juga deg-degan, Mbak. Kita kayak lagi nungguin suami pulang dari medan perang. Istilah kamu lucu juga ya, Fit. Tapi jujur, Fit, aku sama Aldo seneng banget loh. Kamu sama Farel mau gabung sama kita di sini. Tapi bukan berarti kita seneng dengan persoalan kalian dengan keluarga yang semakin meruncing. Soal itu nggak usah dipikirin, Mbak. Aku sama Farel udah biasa ngadepinnya. Dari dulu kita selalu ada masalah sama mereka. Jadi santai aja ya. Aku keluar sebentar ya, ada urusan. Permisi, Mbak. Jadi siang ini kami telah memutuskan bahwa pemegang proyek kami adalah Almos Advertising.
kontrak. Miss, sorry ya Miss ya. Tolong bilangin sama Papi kalau kali ini kalian berdua nggak bisa menangkan tender. Ya seenggak-enggaknya kalian ngucapin selamat dong ke bos baru saya, Pak Aldo. Selamat ya. Ayo Miss. Rel. Lu udah ada aja pakai nyebut gue sebagai bos lu lagi. Emangnya lu pikir gue bos lu apa? Ya, buat manis-manis mereka aja. Tapi emang lu bos baru gue kan? Tapi inget kalau lain kali lu nyebut gue bos lu lagi, gue potong gaji lu ya. Dok, ini surat pernyataan dari Pak Farel, ayah dari bayi tersebut. Udah lengkap seperti semua yang dokter minta. Jadi sekarang, dokter bisa jelaskan ke sama saya sebenarnya apa yang terjadi sama kandungan Ibu Miska? Begini Bu, jadi sebenarnya Ibu Miska itu mengalami hamil mola. Apa yang biasa disebut orang awam, hamil anggur. Waktu itu kami sudah sempat melakukan operasi untuk mengambil janin tersebut. Jadi Ibu Miska sekarang sudah nggak hamil lagi. Jadi ini tanggal dia melakukan kuret. Dan ini baru-baru ini, Dok. Tanggal ini, astagfirullahaladzim. Tanggal ini Bu Miska mengancam kami dia mau bunuh diri. Jadi waktu itu yang bisa saya kasih tahu ke Ibu. Makasih banyak, Dok. Miska, sekarang aku akan mendepak kamu dari rumah itu. Dan sekaligus mendepak kamu dari kehidupan Farel. Gimana sih? Kalian bilang sama saya kalau kalian berdua bisa mengalahkan mereka. Kemarin kalian bilang kita pasti menang. Mana buktinya? Mana? Cuma ngomong doang. Kamu itu kalau ngomong, hati-hati. Jangan sembarangan ya. Kamu mau ya Miska itu keguguran? Tamparan ini adalah hadiah. Karena kamu udah pernah tidur sama suami aku.